Dimashqi. Berkata Syekh Makhul, dia termasuk ulama ahli salaf yang tinggal di Syam, Syekh Makhul Ad-Dimashqi. Man ta'allama al-Quran, siapa yang belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran, wa tafaqaha, dan belajar fikih agama, lalu kok berteman dengan sultan penguasa dalam rangka tamallukon ilaihi, berteman dengan penguasa itu dalam rangka merendahkan diri, wa tama'an ladai bimatihi, dan tamak, berharap dapat dunianya, maka dia sudah tenggelam di nar jahanam. Tenggelam, dia sudah tenggelam di neraka jahanam dengan sebanyak langkah yang dia lakukan menuju sultan itu. Dan perkataan Syekh Makhul ini juga diriwayatkan dari hadisnya sahabat Mu'ad. Sahabat Mu'ad meriwayatkan, berarti marfu' kepada Nabi ini. Tapi riwayat yang hadis ini diriwayatkan Imam Hakim, idza qara'ar rajulul qur'ana wa tafaqqaha fid dini tsumma ata baba sultani tamallukan ilaihi wa tama'an lima fi yadihi khada bi qadri khutahu fi nari jahannam. Hampir sama maknanya, cuma beda lafaz. Sabda Nabi, kalau ada orang belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengkaji fikih agama, lalu summa, dengan summa, kalau di ayat, di perkataan Syekh Makhul ini nggak pakai summa. Summa ata baba sultan, nggak pakai summa sahibah sultan, summa ata baba sultan, lalu dia mendatangi pintunya sultan karena tomak pengen dunianya, karena merendahkan diri, maka setiap langkahnya ada di neraka jahanam. Alhamdulillah. Waqala Samnun, Abul Qasim Samnun bin Hamzah namanya ini. Beliau seorang murid dari Imam Sari As-Saqati. Sari As-Saqati ini juga gurunya Sayyidut Taifah Imam Junaid Al-Baghdadi, termasuk satu guru dengan Sayyidut Taifah Imam Samnun bin Hamzah Abul Qasim. Imam Junaid Al-Baghdadi juga kunyahnya Abul Qasim. Ma asmaja bil alimi ayyuta ila majri farijata fayas'anhu fayuqalu innahu indal amir. Alangkah buruknya ada seorang ulama, seorang alim, didatangi di majlisnya nggak ada. Di mana ini nggak ada, di majlis ngaji ilmunya kok nggak ada. Sedang pergi menemui raja, menemui penguasa, sowan ke penguasa. Ini seburuk-buruknya orang alim begitu. Fayuqalu huwa indal amir, dia sedang di sisi penguasa. Qala wa kuntu asma'u annahu yuqalu idza ra'aitumul alima yuhibbud dunya fattahimuhu ala dinikum. Saya sudah dengar, kata Syekh Samnun ini, kalau kalian ada lihat orang alim senang dunia, maka curigailah dia. Kalau orang alim senang dunia, curigai, bahaya bagi agama kalian. Seperti pencuri ini kemarin itu. Hatta jarabtu dzalika idma takhaddu qatu al hada sultan illa wa hasabna si ba'dal khuruj. Ini sudah saya buktikan sendiri. Beliau Syekh Samnun itu juga satu saat pernah mendatangi raja, masuk kepada seorang raja. Pengalamannya ini, illa wa hasabtu nasi, setelah saya masuk menghadap raja ini, ba'dal khuruji, saya hisab nafsu saya ini. Fa'ara alaihat darak, di situ ada celah, memang ada celah bisa memasuki, mengganggu agamanya ini. Wa antum tarawna amal qawbinal ghilta al fadl wa qasri mukhalafah li hawahu. Kalian lihat
apa yang saya sampaikan kepada raja itu, omongannya misalnya kok keras, kasar misalnya, itu ya bahaya, bisa riak. Atau omongannya lembut, halus, karena apa? Nggak mau menyelisihi raja, nggak mau menyelisihi, biar selamat, cari aman. Nah biasanya begini. Wala waditu an anjuwa minad dukhul alaihi kafafan ma'ani la akhudhu minhu syai'an wala asumuhu syurbata ma'in. Saya senang kalau saya selamat sudah daripada masuk, mending tidak usah mendatangi penguasa, mendatangi raja, nggak usah, mending lebih baik selamat. Padahal saya mendatangi itu dalam rangka menasihati itu tanpa mengambil apapun, tanpa meminum apapun. Datang ke situ nggak makan, nggak minum, nggak dimakan suguhannya itu. Saya makul. Siapa? Saya Samnon. Bagaimana kalau di situ datang walaupun nggak makan nggak minum saja bahaya seperti itu, apalagi kok makan minum, apalagi terus dikasih apa, emas misalnya, dikasih dunia, dikasih tambang. Nah, sekarang ini dikasih tambang kekayaan negara, akhirnya berebut, ulama berebut tambang. Naudzubillah. Apalagi sampai seperti itu. Ini yang nggak minum, datang ke raja nggak minum, nggak makan apapun, nggak ngambil apapun saja, ini sudah, kalau datang pasti muji-muji, nggak mau menyelisihi rajanya supaya pulang selamat. Apalagi kok sudah dapat dunianya. Naudzubillah. Summa qala wa ulama'u zamani syarran min ulama'i Bani Israil, kata beliau ini, ulama zaman kita ini sekarang lebih buruk dari ulama Bani Israil. Wala haula wala quwata illa billah. Yukhbiruna sultana bil khasi. Mereka itu kalau ngabari raja-raja itu yang enak-enak, yang ringan-ringan. Ini boleh kok begini, boleh, ada yang membolehkan keringanan begini, yang enak-enak. Wa bima yuafiqu hawahu, yang nyocoki keinginannya raja ini, raja punya kebijakan begini. Padahal ini boleh atau enggak? Nah, ini ulama penguasanya ini boleh kok, ini ada yang membolehkan ini. Dia cari yang ringan-ringan, yang sesuai hawa nafsunya. Walau akhbaruhu billadzi alaihi wa fi najatuhu lastasqalahum wa kariha dukhulahum alaihi. Karena kalau ulama-ulama ini kok berani mengkritik, misalnya kok melarang membuat kebijakan yang begini-begini, padahal itu selamat bagi dia kalau dia mau nasihati, harusnya begini-begini, yang jangan sampai menyengsarakan rakyat begini-begini, misalnya begitu, kan selamat dia ulamanya itu. Kalau dia begitu, itu akan membuat raja, penguasa, sultannya ini merasa berat hati. Wah, kok begini nasihatnya ini, datang kok malah nggak mendukung, malah dianggap melemahkan, dianggap oposisi kalau sekarang ini. Ya sudah, besok nggak usah cari ulama yang begini ya, yang cari ulama yang lain, yang meringankan. Kalau mau begitu ulamanya, dia akan selamat di hadapan Allah, selamat itu, jaga agamanya ini. Tapi kebanyakan ya menjilat lah, kebanyakan. Karena ya takut, cari aman, bukan hanya cari aman, cari dunia ini masalahnya, dapat sesuatu, rebutan tambang itu. Wa qala al-Hasanu kana fi man kana qablakum rajulun lahu qadamun fil Islam was-suhbatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Hasan Al-Basri menceritakan, karena beliau adalah seorang tabi'in, muridnya banyak sahabat. Beliau ceritakan, dulu ada orang sebelum kalian yang awal masuk Islam. Dia termasuk 10 orang yang dijamin surga bahkan ini, yaitu qala Abdullah bin Mubarak an-Nabihi Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang dimaksud oleh Syekh Hasan Al-Basri itu ditafsirkan oleh rawinya, yaitu Imam Abdullah bin Mubarak yang meriwayatkan asar ini. Yang dimaksud Imam Hasan adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau punya saudara itu kufur, Utbah bin Abi Waqqas.
radhiyallahu anhu qala, berkata Imam Hasan, wa kana la yaghshasharatin wa yanfir anhum. Syekh Sa'ad, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang nggak mau bergaul dengan para sultan penguasa. Padahal maksudnya penguasa di zaman itu ya Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Di zaman beliau kan itu khalifahnya adil luar biasa ini. Tapi beliau tidak mau, senang dekat-dekat itu cari sesuatu dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, lari beliau itu. Faqala Ubanu, waktu itu Islam kan menang, menguasai banyak wilayah, menjadi yang imperium besar yang mengalahkan Romawi Persia di zaman Khulafaur Rasyidin. Ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas menjauh, beliau tidak mau. Faqala lahu banuhu ya'ti haula man laisa huwa mithluka fis suhbah wal qadam fil Islam falau ataitahum. Anak-anaknya ini protes sama sahabat Sa'ad ini. Anak-anaknya Sa'ad ini namanya Ibrahim, Amir, Umar, Muhammad, Mus'ab. 5 orang. Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. 5 orang ini anak-anak ini. Protes ini menghadap ayahnya ini. Wahai ayah, mereka banyak orang-orang yang lebih belakang masuk Islam dibanding engkau ayah, yang orang-orang belakang. Datang mereka kepada khalifah, datang kepada penguasa. Sebaiknya engkau juga datang, kau ini lebih pantas, kau ini lebih awal masuk Islam, yang bersama Nabi. Kan dikatakan sahabat itu melebihi apapun pangkatnya kalau sudah pernah melihat Rasulullah SAW. Ada orang pernah bertanya kepada ulama ini, siapa yang lebih mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Sahabat Muawiyah itu dengan beberapa mungkin dianggap orang keliru dengan beberapa tindakannya, mungkin misalnya memerangi Sayyidina Ali misalnya. Ada orang nanya begitu, mana yang lebih utama, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil tapi bukan sahabat? Jawabannya ulama itu, debu yang ada di hidungnya Muawiyah ketika beliau berperang bersama Nabi itu lebih mulia dari Umar bin Abdul Aziz. Sampai seperti itu karena sahabat. Terus ada seorang Badui yang bertanya dengan kurang ajar di depan Nabi saat khutbah Jumat ini. Itu kata para ulama, kaki Badui ini lebih mulia dari Sultanul Aulia As-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa? Karena dia pernah melihat Rasulullah SAW. Nah, sampai seperti sahabat itu pangkatnya ini.
Kata anak-anak Sa'ad bin Abi Waqqas ini, putra-putranya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini protes seperti itu. Jawabannya sahabat Sa'ad ini. Faqala ya bunayya ati jifatan qad ahata biha qaumun wallahi la in istata'tu la usyarikum fiha. Wahai anak-anakku, masa saya mau mendatangi bangkai yang sudah meliputi mereka, yang mereka berebut ini menghadap penguasa cari bangkai. Kalau saya bisa semampu saya malah nggak mau bergaul dengan orang-orang begitu itu, orang-orang yang menjilat penguasa itu. Saya nggak mau bergaul dengan mereka, atau saya mau nggak ngambil bagian apapun dari mereka yang mereka ambil dari penguasa itu. Qul ya abana idan nahlak hazalan. Kalau seperti itu caranya, kita bakal mati kurus. Anak-anaknya itu nggak dapat uang, kita nggak, dunia ini mati kurus kita ini. Qala ya bunayya la an amuta mu'minan mahzulan ahabbu ilayya min an amuta munafiqan samina. Wahai anak-anakku, lebih baik sesungguhnya lebih baik saya mati mukmin kurus daripada saya mati lemu gemuk tapi munafik. Alhamdulillah. Nah, jadi beliau tetap uzlah sampai meninggal. Termasuk paling meninggal paling belakang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Waqala Hasan, bertayam Hasan yang meriwayatkan asar ini. Khasamahum wallahi. Jadi mereka anak-anaknya yang protes dengan sahabat Sa'ad ini dikalahkan debatnya ini. Il alima, karena sahabat Sa'ad tahu annat turaba yakulul lahma wassamina dunal iman. Debu, besok kita mati dikubur dimakan debu, itu debu akan memakan daging, memakan gaji, memakan yang kita dulu puja-puja di dunia, yang dulu kita agungkan di dunia ini, yang kita rawat setiap hari ini, tubuh kita, daging kita akan dimakan debu semuanya. Tapi kalau iman nggak akan dimakan, nggak akan bisa. Debu kuburan itu memakan iman, nggak akan bisa. Wa fi hadza isyaratun ila anna dakhila 'ala sultani la yaslamu minan nifaqi al-battata wa mudaddun lil iman. Dalam cerita ini, cerita sahabat saat ini isyarah bahwa orang yang masuk kepada penguasa, mendatangi penguasa, dia sulit selamat dari kemunafikan. Dan munafik ini adalah lawannya keimanan yang sempurna. Nggak mungkin di hati mukmin akan berkumpul sifat iman dengan kemunafikan. Wallahu alam. Waqala Abu Dzar. Asri.